Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin alladzi hamala an-nasa minadh dhulumati ila an-nur wa minal batil ila al-haq. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Nah, ini sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Ramadan bulan penuh hikmah, bulan penuh berkah, dan bulan yang penuh dengan keakraban dengan Al-Quran. Ya. Ya. Ramadan gak bisa terlepas Pak dari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayat beliau, di tahun-tahun terakhir beliau itu belajar bersama Jibril alaihissalam. Ya, di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan lain itu berjalan biasa sesuai turunnya ayat. Tetapi kalau di bulan Ramadan, Jibril sengaja khusus datang setiap malam itu untuk yatadarisul Quran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar mengkaji Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan ketika di bulan-bulan lain itu cuma sesekali, tapi di bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 2 kali, ya, berinteraksi dengan Al-Quran itu 2 kali bahkan lebih, ya, bareng sama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka dari kedekatan Al-Quran ini, ya, pagi ini kita akan belajar seperti biasa tentang sirah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, nah, kalau ditanya Pak, siapa sahabat mulia, ya, yang paling paham tentang Al-Quran? Siapa Pak? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ternyata para sahabat mengakui Pak, yang paling paham tentang Al-Quran, ya, itu adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang paling paham dari kalangan sahabat tentang Al-Quran itu adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk yang masuk Islam pertama-tama, yang masuk ke dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau berdakwah, masih secara sembunyi-sembunyi, tetapi Abdullah bin Mas'ud sudah dapat mencerna dan menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-muallifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya, dalam kitab-kitab sirah dijelaskan Pak
awal pertemuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya kesan tersendiri bagi Abdullah bin Mas'ud. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud masih belum sampai usia balik. Berarti masih anak-anak ya Pak. Kalau balik di kita itu sekitar umuran berapa sekarang laki-laki Pak? 12 ya. Nah, umur 12 itu balik. Maka Abdullah bin Mas'ud saat pertama kali bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum sampai umur balik, masih kanak-kanak. Nah, beliau bekerja mengembala domba milik pemuka Quraisy, Utbah. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini perawakannya Pak kecil, ya. Ya, perawakannya kecil, kemudian masih dari kalangan miskin. Maka beliau bekerja sebagai pengembala domba. Dari kecil, kehidupan Abdullah bin Mas'ud pagi-pagi Pak seperti ini, seperti kita sekarang ini belum terang, belum bisa terlihat siapa di samping kita. Kalau sekarang banyak lampu, kalau dulu kan belum ya. Nah, masih obor atau sebagainya. Jadi masih gelap gulita di pagi hari. Maka Abdullah bin Mas'ud itu sudah keluar dari kota Mekah ke pinggiran-pinggiran bukit-bukit Mekah untuk menggembala domba. Pagi-pagi keluar bawa domba, kemudian pulangnya itu nanti sudah mulai gelap lagi, malam. Nah, jadi dari bukit-bukit di sekitaran Mekah itu sore sampai di kota Mekahnya dia sudah mulai gelap. Maka Abdullah bin Mas'ud ini tidak banyak tahu Pak tentang perkembangan di kota Mekah. Enggak banyak dia tahu karena pagi udah berangkat pulang malam. Nah, jadi ketika ada berita yang tersiar di kota Mekah bahwasanya telah diutus seorang rasul bernama Muhammad, itu beliau dengar tapi nggak tahu yang mana namanya Muhammad, nggak tahu yang mana namanya Abu Bakar. Satu karena beliau masih anak-anak, yang kedua karena beliau bekerja dari pagi sampai malam. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud berada di bukit-bukit luar Mekah, ya, bukit-bukit di luar kota Tanah Haram, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluar juga dari kota Mekah. Rasul juga sering keluar kota Mekah untuk menghindari siksaan-siksaan, terutama di awal-awal dakwah. Keluar dari kota Mekah, mencari lembah-lembah di sela-sela perbukitan, ya, mencari ketenangan, menghindar dari keramaian kota Mekah. Nah, itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu ketika ketemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itu ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud kecil yang sedang menggembalakan domba. Kemudian kata Abu Bakar kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai gulam, wahai Ananda, tolong bisakah engkau peraskan untuk kami susu? Karena kami sedang merasa haus," kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Domba saya ada yang mengeluarkan susu, ada. Tetapi aku diamanahkan untuk menjaga domba, tidak untuk memeras susu." Lihat ibrah yang bisa kita dapat dari seorang anak Abdullah bin Mas'ud kecil. Kalimatnya, aku diamanahkan untuk menggembala domba, bukan untuk memerah susunya. Anak sekecil belum usia balik sudah mengerti apa itu amanah. Tarik ke kehidupan kita saat ini, Pak. Latih anak kita, latih remaja-remaja kita, latih lingkungan kita untuk bisa menjaga amanah. Ini yang langka sekarang. Nah, sejarah sudah menunjukkan
bagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengerti tentang amanah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, aku diamanahkan untuk menjaga, maka aku nggak boleh memerah ini susu, walaupun ada domba yang sedang mengeluarkan susu. Maka kata mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq paham, Pak. Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq juga memahami apa itu amanah. Maka mereka menerima jawaban dari seorang anak bernama Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang sudah merasa kehausan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, wahai ananda, coba bolehkah engkau mendatangkan kepada saya anak domba jantan? Oh, kalau itu bisa, karena aku pengembala, aku tahu mana betina, mana jantan, mana yang induk, mana yang anak. Kalau pengembala itu Pak paham, dari suara pun katanya mengerti mana suara domba yang minta makan, mana suara domba yang ketakutan, mana suara domba yang mau beranak. Itu katanya pengembala tahu, Pak. Peternak domba itu katanya mengerti. Jadi kalau malam dengar suara embe, oh itu mah ketakutan, ya. Oh itu mah kelaparan, beda katanya. Kami pernah tanyakan juga. Makanya setiap nabi itu pasti pernah menggembala domba untuk melatih kemampuan kepemimpinan, paham tentang umatnya. Oh domba saja paham. Nah maka itu bisa kata Ibnu Mas'ud. Maka didatangkan kepada Ibnu Mas'ud, mendatangkan domba, anak domba jantan, yang jantan itu didatangkan, dikasih kepada Rasulullah. Ini Pak, kalau kata Ibnu Mas'ud lah, kalau kata bahasa kita, ini Pak dombanya. Dia nggak kenal sama Rasulullah. Maka sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak dielus itu. Kalau di domba ya, maaf, ada puting susu jantannya. Kalau jantan kan tidak mengeluarkan susu, tetapi dielus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka keluarlah susu segar dari domba jantan itu tadi. Ini mukjizat Nabi kita, Pak. Selain bisa memperbanyak makanan, juga bisa mendatangkan susu dari domba jantan. Ya. Nah, tuh. Ya kalau nabi-nabi yang lain minta dulu kan Pak, minta diturunkan ma'idatan minas sama, doa dulu minta. Tapi kalau nabi kita saking istimewanya, elus saja Bismillahirrahmanirrahim, dielus, keluar itu susu dari domba jantan. Diambil batu yang bersih, ditampung itu susunya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq minum dari susu itu. Minum dari susu tersebut, bahkan ditampungkan dan diberikan kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang saat itu melihat, wah ini sesuatu yang istimewa. Maka kata Ibnu Mas'ud, Pak, ya, wahai Bapak, tolong ajarkan kepadaku apa yang barusan engkau baca. Karena Rasulullah bermohon kepada Allah membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian keluarlah itu tadi susu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, tolong ajarin saya. Ini sesuatu yang nggak biasa. Pak, bisa nggak saya diajarkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam elus Pak kepala Abdullah bin Mas'ud kecil, dielus kepalanya, kemudian disampaikan engkau adalah pemuda yang terpelajar. Anta gulam mu'allam, engkau adalah anak yang terpelajar. Didoakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah didoakan sama Rasulullah begitu Pak, udah terjamin. Nah, itu kalau udah dielus begitu udah. Ya, makanya kita kadang punya anak, ada orang-orang soleh, nah minta didoakan, kemudian dielus kepala anak kita, nah itu masya Allah Pak, barokahnya. Sama seperti sahabat Anas bin Malik juga pernah kan Pak begitu.
Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah dielus kepalanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan mudah-mudahan ini anak jadi yang banyak rezekinya, panjang umurnya, kemudian banyak keturunannya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu semasa hidupnya kalau dikumpulkan anak dan cucunya itu sampai berjumlah 100 orang. Berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya panjang, termasuk sahabat yang terakhir wafat. Beliau masih bertemu dengan tabi'in, bertemu dengan tabi'in. Panjang umurnya. Hidupnya berkah. Hadis paling banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik salah satunya. Beliau yang bisa menceritakan bagaimana fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tabi'in. Tabi'in kan enggak melihat Rasul ya, Pak? Enggak melihat Rasul. Nah, yang melihat Rasul itu adalah para sahabat. Jadi ketika generasi sahabat sudah mulai hilang, timbul generasi tabi'in, mereka bertanya, wajar mereka bertanya, rindu sama Rasul ya, wahai para sahabat, bagaimana fisik Rasulullah itu? Maka enggak banyak yang bisa menjelaskan, Pak. Khalid bin Walid enggak bisa menjelaskan banyak. Kenapa? Karena beliau panglima perang, sering keluar. Rasul hidup, beliau sering keluar jihad. Ya kan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak banyak bisa menceritakan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga enggak berani beradu pandang. Jadi bagaimana wajah Rasul itu Abu Bakar tahu, ya, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana indahnya wajah Rasul. Tapi kalau Anas bin Malik lihat di kitab As-Sama'il Muhammadiyah, dijelaskan oleh Anas bin Malik secara rinci. Bagaimana rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana bahunya, bagaimana bidang dada beliau, bagaimana beliau ketika jalan. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali balik kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi awal pertemuannya sudah melihat bagaimana keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah itu Pak langsung masuk kepada hati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kami mengambil ibrah, Abdullah bin Mas'ud yang belum berusia baligh itu satu, beliau terhindar dari hiruk pikuk dan kerusakan jahiliyah. Kenapa? Karena beliau pagi keluar dari Mekah, pulangnya malam, sehingga nggak banyak berinteraksi dengan jahiliyah yang sudah rusak. Maka terjagalah hati Abdullah bin Mas'ud itu tadi, Pak. Tuh. Maka ketika ada cahaya hidayah, langsung ketangkap. Banyak orang yang melihat hidayah, banyak orang yang melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa dakwah Rasul, tapi tidak tergerak hatinya untuk Islam. Abu Lahab sendiri, Pak, melihat semua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Al-Qur'an disebutkan namanya, tetapi tidak tergerak hatinya untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tantangan kita, ngejaga anak-anak kita dari pengaruh lingkungan yang buruk. Handphone, lingkungan sekolah yang kurang baik, kata-kata lingkungan yang kurang baik. Ini tantangan kita. Supaya apa? Supaya ketika ada hidayah lewat depan dia bisa tangkap. Ya. Ini tantangan buat kita, Bang. Ngejaga hati kita, ngejaga hati lingkungan kita, terutama anak-anak kita, untuk tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang negatif.
Kalau kita mau evaluasi diri kita, Pak, ini ngambil ibrah ya, Pak. Kalau kita mau mengevaluasi diri kita, misalkan ketika khatib di setiap Jumat menyampaikan bertakwalah, ittaqullah, ittaqullah kata khatib, itu menjadi wajib diingatkan kita untuk selalu bertakwa. Evaluasi untuk kita, coba tanya diri kita masing-masing, tergerak enggak ketika diucapkan itu kalimat? Oh iya, harus bertakwa. Oh iya, aku kemarin kurang takwa, maka setelah Jumat harus meningkatkan ini takwa. Teringat enggak Pak ke situ? Tuh. Itu kita diingatkan. Itu hidayah. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan itu bisa datang dari mana saja, dari mimbar, dari meja kantor, dari jalanan, itu semua bisa datang. Tetapi enggak semua bisa menangkap hidayah itu tadi. Tergantung hati mana yang bersih. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk yang terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif di masa jahiliyah. Nah, itu Pak. Ya. Jadi tolong dijaga anak-anak kita. Nah, maka sejak saat pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah bin Mas'ud, maka sejak itu pula lah meningkat derajat Abdullah bin Mas'ud dari seorang pengembala domba menjadi pendamping pemimpin umat. Sejak saat itu beliau menjadi maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, beliau adalah satu di antara sahabat ya yang bebas keluar masuk rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah, sahabat yang menemani Rasulullah di dalam gua, Sahib As-Sani, ya. Kemudian yang selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak remaja, semenjak sebelum diangkat menjadi Rasul sampai tadi setelah diangkat menjadi Rasul, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sahabat Abu Bakar ketika mau masuk rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketok dulu, ketok minta izin, boleh nggak masuk. Sahabat Umar radhiyallahu anhu yang membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau menyatakan diri sebagai Muslim, maka beliau sudah pasang badan, ya, berada di depan ketika berhadapan dengan orang-orang Quraisy, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ketegasan dan kekuatannya. Ya, mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik di hidup dan wafatnya, makamnya berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun ketika mau masuk ke rumah Rasul itu ketok, salam, minta izin untuk masuk. Sahabat Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah ketika mau masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah babul ilmi, ya, pintunya ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat yang lain lari di perang Uhud. Beliau termasuk yang mendampingi dan menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun mau masuk rumah Rasul minta izin. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu diberi kebebasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk dan keluar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kitab Aswar min Hayatis Sahabah di sini disebutkan, Pak, Ladima Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulazimatan zilli bi sahibi fa kana yurafiquhu fi hillihi wa
tarhali wa yusahibuhu dakhila baitihi wa kharijah id kana yukizuhu idza nama. Nah, ini Pak. Kalau muallif menyampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mukim di Madinah atau di Mekah, kemudian di saat beliau safar tetap ikut, di saat Rasul sedang bangun Abdullah bin Mas'ud ikut mendampingi, di saat Rasulullah tidur Abdullah bin Mas'ud lah yang membangunkan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau keluar rumah Abdullah bin Mas'ud lah yang memakaikan sandal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke dalam rumah, maka Abdullah bin Mas'ud lah yang menata kembali sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau salat itu pakai siwak, mau pakai siwak, Abdullah bin Mas'ud lah yang menyiapkan siwaknya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mandi, Pak, ketika safar mau mandi, maka Abdullah bin Mas'ud lah yang menyiapkan sitarnya. Nah, tuh. Wa yasturuhu idza irtasala wa yalbisuhu na'layhi idza arada min qudamaihi idza hamma bil dukhul wa ya'milu ala asahu wa siwak, mempersiapkan tongkat. Nah, ini di masa tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita kenal di sirah-sirah itu kan udah mulai pakai tongkat ya, Pak. Udah enggak kuat lutut Rasul, sudah mulai pakai tongkat. Salatnya pun ketika mau sujud itu tangan duluan. Kalau di masa remaja masih kuat, turunnya lutut duluan kalau mau sujud. Kalau setelah sepuh enggak kuat maka tangan duluan. Jadi dua-duanya boleh. Nah, Rasulullah SAW ketika berjalan itu menggunakan tongkat, dan yang menyiapkan tongkatnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Tuh, Pak. Mana ada manusia yang lebih beruntung dari ini, Pak? Menjadi pelayan Rasulullah, kekasih Allah. Semua berdampingan. Di mana orang-orang lain itu mau bersentuhan dengan Rasulullah. Kan sesuatu yang bersentuhan dengan Rasul sudah dipastikan surga untuknya. Maka bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Kalau kita berbondong-bondong ke museum itu di Turki, Pak, mau melihat pedangnya Rasul, mau melihat sendalnya Rasul, ya, peninggalan Rasulullah mau kita saksikan di Turki itu, di Istanbul, di Museum Rasulullah tuh, ya. Kalau kita datang jauh-jauh mau ke sana mau melihat itu, nah Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan itu semua untuk Rasul. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, maka di sini disebutkan bal innar Rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam azina lahu bin dukhuli alaihi mata sya'a. Diizinkan Abdullah bin Mas'ud untuk keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapanpun beliau mau. Ya, wal wufuqi ala sirrihi, dan diberitahu, kata Rasulullah, engkau boleh tahu semua rahasiaku, ya, selama itu tidak dilarang. Nah, jadi ini satu sahabat yang tahu rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sahabat ini, Pak. Siapa lagi, Pak, yang pemegang rahasia Rasulullah? Sahabat pemegang rahasia Rasulullah siapa? Huzaifah bin Yaman. Ini juga. Semua orang munafik yang ada di masa Rasul dikasih tahu namanya ke Huzaifah bin Yaman. Tapi nggak pernah dibocorkan sampai beliau wafat. Tuh, Huzaifah bin Yaman. Kemudian secara singkat, Pak, sahabat pertama yang membacakan Al-Quran secara zahir di depan orang-orang Quraisy, di depan orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy lagi kumpul di sekitaran Ka'bah. Datang Abdullah bin Mas'ud, kemudian dia naik ke depan pintu Ka'bah, kemudian membacakan Quran surah Ar-Rahman. Ketika itu orang-orang Quraisy terhentak, kaget sebentar,
menyaksikan apa yang dibaca, setelah sadar itu Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud dipukuli, Bang. Dipukuli. Tapi dia tetap baca. Ketika sudah dipukuli, balik ketemu sama para sahabat yang lain, diingatkan, udah jangan dibacakan lagi. Kata Abdullah bin Mas'ud, wallah kalau besok harus dibacakan maka aku akan bacakan lagi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan takut, Pak. Kalau untuk menunjukkan Islam kita selama itu benar, jangan takut. Tuh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliaulah satu-satunya sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan Qurannya sama atau mirip sekali dengan seperti apa yang baru saja diturunkan. Nah, Al-Quran itu Pak dari di malam Lailatul Qadar turun ke langit dunia, ya kan? Kemudian satu persatu ayatnya diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwanya. Nah, ketika baru turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat itu segar kata Rasul, maka siapa yang ingin membaca Al-Quran sesegar bagaimana baru diturunkannya, maka ikutilah bacaan Abdullah bin Mas'ud. Seperti apa bacaannya, maka ini kori-kori kita yang paham. Nah, ada Ustaz Romlan, ada Rabbani, ada Ananda Azmi, beliau yang paham tentang kori-kori bacaan-bacaan Al-Quran, ada qiraah sab'ah, maka yang mana yang bacaan Abdullah bin Mas'ud, itulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bacaannya mirip seperti baru saja diturunkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak, ketika sedang ingin dibacakan Al-Quran, beliau panggil Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Quran kepadaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah, sementara Quran ini diturunkan kepadamu? Kata Rasulullah, aku ingin dengar dari orang lain. Maka dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nah, jadi bacaannya Rasulullah senang sama bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan satu sahabat yang paling paham tentang kapan dan di mana diturunkan ini Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Gak heran Pak, karena beliau mendampingi Rasul di rumah dan di luar rumah. Ya, kalau Anas bin Malik, ya Abu Hurairah itu nunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan pintu. Kalau Abdullah bin Abbas menunggu Rasul di majelis Nabi di Masjid Nabawi. Abu Hurairah menunggu Rasul di depan pintu. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah membersamai Nabi mulai dari dalam rumah, keluar rumah, masuk lagi ke rumah. Jadi paham, ya. Jadi paham. Ini pengakuan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, wallah alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam aina nazalat wa a'lamu fima nazalat walau a'lamu anna ahadun a'lamu minni bi kitabillah la ataituhu. Nah, ini pengakuan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah satu ayat dari Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali aku tahu di mana dan kapan ayat itu turun. Tapi beliau tidak tinggi hati, beliau seorang yang tawaduk. Beliau sampaikan, walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah la ataituhu. Ketika aku tahu ada seseorang yang lebih paham daripada aku tentang kitabillah, tentang Al-Quran, maka aku akan datangi kepadanya dan aku belajar darinya.
Itu ketawaduan Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada yang lebih pintar, belajar, nggak malu ya, nggak gengsi, nggak sombong. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itulah kemuliaan sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan ini diakui oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, sampai di akhir masa kehidupan Abdullah bin Mas'ud, beliau sakit di Pembaringan, berada di Mekah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, di masa Khalifah Utsman bin Affan di tahun ke-32 Hijriah wafatnya, Pak. Di tahun ke-32 Hijriah wafat di Pembaringan beliau karena sakit. Ya, saat beliau sakit didatangi sama Khalifah Utsman bin Affan, didatangi, apa yang kau cemaskan? Aku mencemaskan dosa-dosaku, katanya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin rahmat dari Tuhanku. Ditawarkan sama Utsman bin Affan, mau nggak semua gaji, semua yang menjadi hakmu dari Baitul Mal aku serahkan. Jadi selama hidupnya beliau tidak mengambil haknya dari Baitul Mal. Dari harta kaum muslimin itu tidak diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, tetap disimpan sampai masa akhir hayatnya. Ditawarkan untuk diserahkan, kata Utsman bin Affan, akan aku keluarkan dari Baitul Mal untukmu yang menjadi hakmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak membutuhkannya. Maka di Pembaringan itulah beliau wafat sebagai seorang sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimakamkan di Baqi. Nah, kalau nanti kita umroh bareng, Pak, bisa insyaallah kami jelaskan di mana Baqi. Kalau kita menghadap ke kiblat, itu Baqi ada di sebelah kiri. Ya, luas, Pak. Luas. Baqi itu luas. Di situ ada makam sahabat mulia Utsman bin Affan, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita tunjukkan kalau kita umrah barang insyaallah. Ya. Nah, kalau bercerita tentang sirah ini enak, Pak, di Madinah, ya. Kotanya tenang, damai, ya. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa umrah bareng. Amin. Ya. Bali yang paling kuat aminnya yang duluan. Amin. Amin. Ya Pak Dani, ya, umrah bareng lagi kita, Pak Dani. Ya, insyaallah, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa umrah, mengunjungi, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menapak tilas peristiwa-peristiwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semakin ngerasa, oh seperti ini ternyata perjuangan, oh seperti ini. Ketika Rasulullah bilang kaki betisnya Abdullah bin Mas'ud di timbangan akhirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ketika betisnya Abdullah bin Mas'ud diketawai oleh para sahabat yang lainnya, ya, ketawa bukan ketawa menghina, tapi ketawa karena lucu melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, kan perawakannya kecil, betisnya juga kecil. Wah, jadi ketika naik ke sebuah pohon, ada angin bertiup, betisnya kelihatan, sahabat spontan ketawa. Kata Rasulullah, apa yang kalian tertawakan? Kami melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud jika ditimbang di timbangan akhirat nanti di mizan, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Mau tahu seberapa besarnya gunung Uhud, Pak? Lihat nanti di Mekah, di Madinah. Besar, Pak. Bis yang datang ke sana berbis-bis, jumlahnya berpuluh-puluh, itu masih kelihatan kecil kalau kita ada di di Gunung Uhud. Itu di Gunung Uhudnya. Kalau kita berdiri di bukit rumah depan Gunung Uhudnya, di bukit pemanahnya, itu bus-bus saja udah kelihatan kecil, apalagi di Gunung Uhudnya panjang melingkar. Nah, itu nanti insyaallah kita saksikan di Gunung Uhud. Jadi kita tahu, oh seperti ini
gunung nanti yang ada di surga. Gunung Uhud tuh nanti ada di surga, diangkat sama Allah ke surga. Oh, seperti ini yang dibandingkan dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan berkah untuk kita semua atas daripada kehidupan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kisah Abdullah bin Mas'ud. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 6, sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Maka kita akhiri taklim kita. Namun sebelum mengakhiri, kami tanyakan pada guru-guru kami, jamaah ada yang ingin menambahkan saat Ramadan, mungkin ada yang ingin ditambahkan Ustaz? Gitu. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan kami tolong diteruskan kepada keluarga dan anak-anak kita, sehingga keluarga kita mengenal kehidupan Rasulullah dan sahabat. Mulailah menyelamatkan dunia dari rumah dan keluarga kita, insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, syukran ala husni istimaikum nahwaya. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alhamdulillah. Apa? Itu aja nih bawa. Nih. Apa di rumah? Di rumah. Dan di malam. Ya, berarti batal semuanya. Ya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa membersamai. Insyaallah siang ini nanti kita live lagi di acara bela diri karate insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.